anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Karim. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah anak-anak, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran lalu kalian sudah mempelajari tentang energi dan sumbernya. Masih ingatkah kalian contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui atau terbarukan? Bagaimana? Ya benar anak-anak, beberapa contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah matahari, air, dan tumbuhan. Lalu, bagaimana dengan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Nah anak-anak, kita akan mempelajarinya pada tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pada pembelajaran 3, 4, dan 5. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut terdapat Salman dan kedua orang tuanya. Setelah pulang sekolah, Salman menceritakan tentang kegiatan sekolahnya hari ini kepada ibunya. Salman tertarik dengan cara kerja blender yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Salman ingin mengetahui pemanfaatan apa saja terhadap energi dan perubahannya yang dilakukan warga di rumah dan di sekitar rumah. Nah anak-anak, lalu apa yang dilakukan Salman untuk mengetahui pemanfaatan perubahan energi tersebut? Salman dapat mengetahui bentuk-bentuk energi beserta perubahannya melalui kegiatan wawancara dengan bertanya kepada orang tua atau anggota keluarga yang lain mengenai informasi bentuk energi beserta perubahannya. Ayo ingat-ingat kembali langkah-langkah yang harus dilakukan saat mewawancarai seseorang. Di antaranya adalah kamu perlu menentukan topik dan narasumber yang ingin diwawancarai terlebih dahulu, kemudian susunlah pertanyaan wawancara sesuai topik. Misalkan topik yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber energi di sekitar rumah, maka kamu dapat mewawancarai orang tuamu atau keluargamu. Setelah kamu melakukan wawancara, kamu dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan hasil wawancara sebagai berikut. Sebagai contoh, nama pewawancara yaitu Salman, tanggal wawancara tanggal 2 Mei 2021. Kemudian tujuan wawancara, mengetahui pemanfaatan perubahan energi yang ada di rumah. Kemudian, nama narasumber kamu bisa isikan dengan nama orang tua. Kemudian jawaban merupakan hasil dari wawancaramu. Misalkan contoh perubahan energi yang terjadi adalah gas LPG berubah menjadi energi panas, di mana dapat dimanfaatkan untuk memasak. Di dalam tabung gas LPG terdapat gas yang menyimpan energi kimia. Nah anak-anak, setelah mengetahui bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara tentang pemanfaatan perubahan energi, yuk kita pelajari lebih lanjut macam-macam perubahan bentuk energi beserta contohnya. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya penggunaan setrika listrik. Selain setrika listrik, penanak nasi juga dialiri oleh arus listrik. Hasilnya bisa mengeluarkan energi panas untuk menanak nasi. Yang kedua, energi listrik menjadi energi kimia. Contoh pengisian pada aki dan baterai. Yang ketiga, ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya blender dan kipas angin listrik. Yang keempat, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya bola lampu yang menghasilkan cahaya dan layar televisi. Yang kelima, ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio.
Yang keenam, ada energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, perjalanan yang cukup jauh menggunakan kendaraan membuat mesin menjadi panas. Contoh lainnya yaitu coba kalian menggosokkan kedua telapak tangan kalian, maka telapak tangan tersebut akan terasa panas. Ketujuh, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya pada saat bertepuk tangan atau benda yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Kedelapan, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya generator yang mengubah energi gerak pada kincir menjadi energi listrik. Kesembilan, ada energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya pemanfaatan teknologi panel surya yang memanfaatkan energi matahari. Kesepuluh, energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya proses fotosintesis pada tumbuhan yang memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan zat gula dan oksigen. Kesebelas, ada energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Yang ke-12, ada energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan baterai pada alat elektronik, pemakaian aki, dan lain sebagainya. Ke-13, ada energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, sumber makanan yang kita konsumsi akan menghasilkan energi panas setelah dimakan. Energi panas tersebut ditandai dengan keluarnya keringat. Ke-14, ada energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya pada kereta uap menggunakan bahan bakar dari batu bara, pada kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin dan solar. Kemudian pada pesawat udara menggunakan bahan bakar aftur. Ke-15, ada energi panas menjadi energi gerak. Contohnya kertas yang dibentuk spiral akan bergerak berputar saat dipanaskan di atas lilin yang menyala. Ke-16, ada energi panas menjadi energi listrik. Contohnya pemanfaatan energi uap menjadi listrik atau PLTU. Ke-17, ada energi potensial menjadi energi gerak. Energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda. Contohnya buah yang jatuh dari pohon. Ketika buah tersebut jatuh, kecepatan akan semakin meningkat cepat. Demikian juga dengan energi gerak. Sementara untuk energi potensial gravitasinya menurun. Ke-18, ada energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Contohnya pada pijaran bohlam. Ketika kita mendekatkan telapak tangan kita ke bohlam tersebut, lama-kelamaan telapak tangan kita akan terasa panas. Anak-anak, selain sumber daya alam yang dapat diperbarui, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Sumber daya alam ini dinamakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada bahan mineral. Bahan-bahan ini diperoleh dari hasil pertambangan. Contohnya besi, aluminium, timah, nikel, belerang, mangan, perak, bauksit, dan grafit. Kedua, ada logam mulia. Logam mulia merupakan istilah ilmu kimia untuk logam-logam yang memiliki ketahanan terhadap korosi dan oksidasi dan sangat sulit bereaksi dengan asam. Ketiga, ada minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu jenis tambang yang dapat diperoleh dengan cara pengeboran. Sebelum diolah, minyak bumi adalah minyak mentah yang berbentuk cairan kental berwarna hitam. Beberapa contoh yang termasuk dalam contoh minyak bumi diantaranya bensin, solar, tar, oli, aftur, aspal, kerosin, LPG, dan sebagainya. Keempat, ada gas bumi atau gas alam. Gas bumi merupakan salah satu bahan bakar fosil yang dihasilkan dengan cara pengeboran. Gas bumi yang semula berbentuk gas lalu diubah jadi cair agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Adapun yang termasuk dalam komposisi gas bumi yaitu metana, etana, propana, butana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada batu bara.
Batu bara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berbentuk batuan sedimen yang mudah terbakar. Bahan pembentuk batu bara berasal dari endapan organik, terutama dari sisa-sisa tumbuhan terbentuk dengan proses pembatubaraan. Sumber daya alam ini bisa saja habis jika terus-menerus digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mencari solusinya. Maka dari itu kita harus menggunakan hak dan kewajiban kita dengan seimbang. Penggunaan sumber daya alam harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun contoh hak terhadap sumber daya alam adalah sebagai berikut. Jika kita sudah menerima hak kita, tentunya kita memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah beberapa kewajiban tersebut. Anak-anak, coba perhatikan lirik lagu berikut ini. Yuk anak-anak, sama-sama kita menyanyikan lagu Memandang Alam. Terbentang bagai permadani di kaki langit, gunung menjulang berpayung awan. Oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Pada lagu Memandang Alam ini memiliki tempo yaitu andante, di mana tempo ini adalah tempo sedang seperti kecepatan berjalan kaki. Lagu ini dinyanyikan sebagai bentuk rasa syukur atas alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, kita sebagai warga negara patut berbangga karena negeri tercinta ini memiliki keindahan alam dan ribuan kebudayaan yang sangat mempesona. Jika kita melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa mendatang. Sebagai seorang muslim, sangatlah penting bagi kalian untuk melestarikan sumber daya alam agar tidak merugikan orang lain. Kita perlu menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita untuk kebaikan diri kita sendiri maupun orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menyayangi walaupun terhadap binatang yang akan disembelih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayanginya pada hari kiamat kelak." Maka dari itu, jagalah lingkungan kalian. Demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.